5, 4, 3, 2, 1. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Faya ma'syarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hendaklah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita bersama. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, dan atas kepandaian mensyukuri nikmatnya tersebut, semoga Allah tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita yang belum kita gapai. Amin Allahumma amin. Dan marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semakin bertambahnya usia kita, semakin kuat, kokoh, dan mantap iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya ma'syarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, disadari apa tidak, apa yang menjadi milik kita, apa yang ada di sekeliling kita kelak bakalan sirna atau hilang dari hadapan kita. Bahkan kita pun yang ada ini bakal sirna. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada dirimu akan sirna, akan hilang, dan apa yang ada pada zatnya Allah akan tetap kekal abadi. Kekuasaannya, kemahaagungnya, kemuliaannya, serta sifat-sifat yang lainnya tetap melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang ada pada diri kita, harta, tahta, anak, kedudukan, jabatan, bahkan jasad kita pun kelak akan sirna. Makanya qala ba'dul hukama, setengah para ahli hikmah menasihatkan kepada kita, arba'atun yantahibu arba'ah, ada 4 perkara yang akan dirampas atau diambil oleh 4 perkara pula. Yang pertama, yantahibu malakul mauti ruhahu, malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel akan mencabut nyawa dari jasadnya orang tersebut. Kita mau sembunyi di mana, kita berada di mana, kalaupun toh sudah waktunya kontrak kita habis di dunia, maka malaikat Israel akan mencabutnya. Sampai dinyatakan dalam Al-Quran, walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun toh kalian berada di dalam kamarnya kamu tutup, kemudian kamarnya ada kamar lagi, ada pintunya lagi, ada pintunya lagi, walau kuntum fi burujim musayyadah, tetap malakul maut akan menjemput ajal kita. Kemudian yang kedua adalah setelah seseorang itu mati, dikubur, wa yantahibu dudu jasadahu, maka yang berikutnya adalah cacing-cacing tanah akan merobek-robek kulit kita semuanya. Jasadnya akan dicabik-cabik dari utuh, kemudian berkurang, kurun waktu demikian, maka tinggal tulang belulang yang ada, yang dulu dirapikan di salon, yang dulu dimandikan pakai sabun yang paling wangi dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah di makbaroh, wayan tahibu dudu jasadahu, maka cacing-cacing tanah akan merampas jasadnya orang tersebut, tinggal tulang belulang. Kemudian yang ketiga, wayan tahibu warosatu malahu. Yang ketiga ini adalah ahli-ahli warisnya akan merampas hartanya. Harta yang dikumpulkan dari kantor, harta yang dikumpulkan dari pasar, harta yang dikumpulkan dari bisnis tanah,
harta yang dikumpulkan dari perniagaan sawah dan lain sebagainya. Begitu kumpul dia mati, dia dikubur, maka harta itu akan dirampas oleh anak-anak dan keturunannya. Nah, setelah itu dia nggak punya apa-apa sama sekali. Dan yang terakhir adalah wayan tahibul khusoma amalahu. Orang-orang yang dulu jadi musuhnya, orang-orang yang dulu pernah disakiti, orang-orang yang dulu pernah diambil harta bendanya, maka orang-orang ini besok di akhirat akan menagih amal orang tersebut. Beberapa waktu lalu atau beberapa Jumat yang lalu pernah kami sampaikan dalam kitab Sahih Muslim bab tahrimidz zulmi, haramnya menganiaya. Hadis Nabi yang agak panjang berbunyi, atadruna mal muflis, adakah engkau tahu siapa sebenarnya orang yang bangkrut itu? Siapa sebenarnya orang yang rugi? Qalu, serentak para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham, gak punya duit, gak punya dolar, gak punya ATM, gak punya tabungan, gak punya deposito, wala mata, dan gak punya harta benda, mobil, rumah, sawah, mungkin pekarangan, gak punya. Tapi bukan itu dijawab oleh Nabi. Innal muflisa min ummati, dari umatku, kata Nabi. Mayyati yaumal qiyamah bis sholatin wa siyamin wa zakatin. Ada orang bangkrut besok di akhirat dari kalangan umatku, yang besok di akhirat membawa pahalanya sholat, puasa, zakat. Sholat bangkrut Nabi, bangkrut. Puasa bangkrut, zakat bangkrut Nabi, bangkrut. Apalagi yang gak sholat, yang gak puasa, yang gak zakat. Mayyati yaumal qiyamah bis sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa yuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'al ukhidha min khotoya fatilka alaihi thumma tulika finnar, rawahul Muslim. Yang intinya ada orang besok di akhirat membawa pahalanya sholat, puasa, zakat, amal jariyah, santunan yatim piatu, bangunan masjid dan lain sebagainya. Tapi begitu datang ke akhirat ditagih sama orang yang pernah diomongin kotor, dibinatang-binatangi. Dan yang ngomongin kotor itu tidak pernah minta maaf selama hidup di dunia. Ada lagi wakoda fahada, dia dulu pernah menuduh seseorang yang tanpa bukti. Maka orang yang dituduh besok di akhirat akan meminta pahala. Pahala dari sholat, puasa, zakat, santunan yatim, pembangunan masjid dan sebagainya. Wadaraba hada, pernah mukul orang yang tanpa ada dasar. Wasafaka damahada, pernah mengalirkan darahnya orang, mohon maaf, menusuk mungkin, melukai mungkin. Maka mereka yang disakiti ini, wa akala malahada, dia dulu pernah korupsi. Pernah nyolong, ngerugiin duitnya orang lain, hartanya orang lain. Ditagih sama orang-orang yang pernah dizalimi di dunia. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kebaikannya orang yang ditagih itu diberikan kepada orang yang nagih. Sholatnya diambil, pahalanya, puasanya diambil. Sekarang fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaih, kalau kebaikannya dia habis sementara yang nagih masih 17 tergandeng ibarat. Maka apa? Ukhidha min khotoya, Pak, mana bagian saya kan belum dapat. Habis diambil teman-temanmu di depan tadi. Sekarang kalau habis,
maka ukhidha min khotoyahu, maka dosanya orang yang disakiti tersebut diberikan kepada orang yang menyakiti waktu hidup-hidup. Nih Pak, karena pahala Bapak habis, maka ini dosa-dosaku. Teman-temanmu 17 tergandeng nih, kamu ambil, kamu miliki sekarang. Summa turikha finnar, kemudian orang yang tertimpa oleh dosa itu karena kebaikannya habis, summa turikha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Ayah